Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bunga Pratiwi dengan NIM 2516040060 dari Aksyabe. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu mukjizah, yang berarti sesuatu yang melemahkan atau menjadikan manusia tidak mampu menandinginya. Artinya, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Secara istilah, kata mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah mereka yang tidak dapat ditiru atau ditandingi oleh siapapun. Sedangkan mukjizat Al-Quran adalah keistimewaan dan keajaiban Al-Quran yang membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia. Al-Quran bukan hanya kitab suci umat Islam, tetapi juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku sepanjang zaman. Selanjutnya, Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang bersifat fisik dan temporer. Mukjizat seringkali dipahami sebagai kejadian luar biasa yang menembus hukum alam. Namun, Al-Quran adalah mukjizat yang berbeda. Ia bukan sekedar atraksi visual yang lewat begitu saja, melainkan mukjizat intelektual yang harus menantang akal manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimisli wala kana ba'dahum li ba'din dahira, yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh siapapun, baik manusia maupun jin tidak mampu membuat kitab yang setara dengannya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama, mukjizat bahasa dan sastra. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan susunan kata, keindahan balaghah, dan gaya bahasa yang sangat tinggi. Keistimewaannya tidak berbentuk puisi, tidak berbentuk prosa, namun memiliki keindahan yang melampaui keduanya. Bahkan para ahli sastra Arab pada masa Nabi Muhammad SAW mengakui keindahan bahasa Al-Quran, meskipun mereka menolak ajarannya. Yang kedua, ada mukjizat ilmiah. Al-Quran memuat isyarat-isyarat ilmiah yang baru dapat dibuktikan oleh sains modern, seperti
proses penciptaan manusia, peredaran planet, pemisahan air laut, langit dan bumi yang dahulu menyatu. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan hasil pemikiran manusia, karena ilmu pengetahuan pada masa itu belum sampai pada tahap tersebut. Yang ketiga, ada mukjizat numerik atau angka. Dalam Al-Quran terdapat keseimbangan jumlah kata yang sangat menakjubkan. Misalnya, kata dunia dan akhirat disebut dengan jumlah yang seimbang. Kata hidup dan mati memiliki jumlah pengulangan yang seimbang. Meskipun kajian numerik ini tidak dijadikan dasar hukum, namun tetap menunjukkan ketelitian dan keteraturan Al-Quran. Yang keempat, mukjizat kandungan dan hukum. Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ada akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, dan hukum. Semua aturan tersebut bersifat universal dan relevan sepanjang zaman, serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, kolerasi mukjizat Al-Quran dengan konteks saat ini. Yang pertama ada relevansi dengan ilmu pengetahuan. Di era modern, banyak penemuan ilmiah yang justru menguatkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan selaras dengannya. Yang kedua, ada pedoman moral di era krisis akhlak. Di tengah krisis moral, Al-Quran hadir sebagai solusi dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, toleransi. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern. Yang ketiga, ada Al-Quran dan dakwah digital. Saat ini, Al-Quran dapat dipelajari melalui video animasi, media sosial, aplikasi digital. Hal ini mempermudah generasi muda untuk memahami mukjizat Al-Quran dengan cara yang lebih menarik dan kontekstual. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang keajaibannya mencangkup bahasa, ilmu pengetahuan, sistem hukum, dan nilai kehidupan. Mukjizat Al-Quran tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan manusia di era modern. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.